Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya dalam mata kuliah Statistika 2, dan pada kesempatan ini akan kita diskusikan pokok bahasan permutasi. Permutasi itu adalah penyusunan objek-objek sejumlah N yang tiap kali diambil sejumlah R dengan memperhatikan tata susunannya. Bila ada suatu populasi yang terdiri dari N objek, sedangkan dari gugus tersebut akan dipilih R lebih kecil daripada N buah objek, dibentuk menjadi satu susunan. Maka tempat pertama susunan tersebut dapat diduduki oleh salah satu dari objek tersebut. Tempat kedua oleh salah satu dari N-1 objek yang belum terpilih, dan seterusnya. Tempat ke R dapat diduduki oleh salah satu dari N-R+1 objek yang tersisakan, maka jumlah permutasi tingkat R dari N dinyatakan dalam rumus seperti ini ya. Jadi ini permutasi R dari N itu sama dengan N faktorial per N dikurangi R kurung faktorial. Jadi ini namanya N faktorial. Contoh 1. Ada 3 orang, yaitu A, B, dan C. Akan dipilih dari mereka seorang kepala desa dan seorang sekretaris desa. Bagaimana alternatif permutasinya? Calon tersebut akan menduduki jabatan kepala desa dan sekretaris desa. Ini jawabnya ya. Jadi N-nya itu adalah 3, jadi 3 orang ini A, B, C, dan R-nya 2, yaitu kepala desa dan sekretaris desa. Maka permutasinya adalah 3 faktorial per 3 dikurangi 2 kurung faktorial ya, sama dengan 6. Ini permutasinya. Jadi AB, AC, BC, BA, CA, CB. Jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini kemungkinannya ya permutasinya. Jadi A kepala desa, B sekretarisnya, A kepala desa, C sekretarisnya, B kepala desa, C sekretarisnya, B kepala desa, A sekretarisnya, atau C kepala desa, A sekretarisnya, C kepala desa, B sekretarisnya. Contoh kasus 2. Dari 4 calon pimpinan perusahaan, yaitu A, B, C, dan D, hendak dipilih seorang ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Jawabnya adalah N-nya kan 4, A, B, C, D ya. R-nya adalah 3, yaitu ketua, sekretaris, dan bendahara. Maka permutasinya adalah 4 faktorial per 4 dikurangi 3 kurung ya faktorial sama dengan 24. Kalau R sama dengan N, maka permutasinya adalah ini ya. Permutasinya N faktorial. Jadi permutasi R dari N adalah N faktorial. Contoh kasus ya. Kasus ketiga ini ya. Dari seorang calon yang akan menduduki 3 jabatan, yaitu ketua, seorang sekretaris, dan seorang bendahara. Maka susunannya jadi ada 3 orang,
tapi akan ditentukan siapa ketuanya, siapa sekretaris, dan siapa bendaharanya. Jadi sama ya, R dengan N-nya sama ya. Maka susunannya seperti berikut. Ini ya. Jadi permutasi R dari N itu adalah sebenarnya N faktorial. N-nya kan 3 faktorial itu adalah 6 kan. Nah, sehingga kemungkinan susunannya menjadi ini, pola 1, 2, 3, 4, 5, 6. Artinya ini siapa namanya? Ketua, sekretaris, bendahara. Jadi A ketua, B sekretaris, C bendahara. Ini yang pertama. B ketua, sekretaris, C bendahara. Yang kedua, yang ketiga itu adalah C ketua, A bendahara, B sekretaris. Sekretaris bendahara maksudnya gitu, terbalik ya. Ini ketua, ini bendahara, ini sekretaris, ini bendahara. Ini ketuanya, ini sekretarisnya, ini bendaharanya. Ini ketuanya C ya. Ini sekretarisnya B dan A bendaharanya. Jadi itu kemungkinannya ada 6 ini ya. Susunannya ya. Kalau N objek dapat dibedakan M macam kelompok masing-masing terdiri dari R1, R2 sampai ke Rm, objek yang sama, sehingga R1, R2 sampai ke Rm itu sama dengan N, maka permutasinya dinyatakan dengan rumus sebagai berikut. Ini permutasinya ya. Sama dengan N faktorial per R1 faktorial, R2 faktorial kali maksudnya sampai ke Rm faktorial. Contoh kasusnya seperti begini. 3 orang yang terdiri dari bapak, ibu, dan anaknya 1 maksudnya, akan berjalan berjajar. Maka kemungkinan susunannya adalah ini. Permutasinya adalah 3 faktorial per 1 faktorial kali 1 faktorial kali 1 faktorial. Menjadi ini kan 3 faktorial adalah 3 kali 2 kali 1 berarti 6. 1 kali 1 kali 1 1 berarti 6. Nah, ini kemungkinannya adalah ini. Yang pertama, bapak sebelah sini, ini di tengah anak, di samping sebelah ini kanan itu ibu. Ini anak di sini sebelah kiri, bapak di tengah, ibu sebelah kanan. Kemudian bapak sebelah kiri, ibu di tengah, anak sebelah kanan. Kemungkinan juga ibu sebelah kiri, anak di tengah, bapak sebelah kanan. Atau yang ini, ibu di kiri, bapak di tengah, anak di sebelah kanan. Atau yang terakhir ini kemungkinannya permutasinya adalah anak di samping kiri, ibu di tengah, bapak di sebelah kanan. Jadi 6 kemungkinan permutasinya ini ya. Soal latihan. Ya, mari kita sama-sama mencoba mengerjakan latihan ini. Soalnya seperti ini kan. 3 orang mahasiswa Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo, yaitu A, B, dan C, akan dipilih dari mereka menjadi seorang presiden BEM dan seorang sekretaris BEM. Bagaimana alternatif permutasinya? Calon tersebut akan menduduki jabatan presiden BEM dan sekretaris BEM. Soal berikutnya, soal latihan berikutnya ini. 4 orang yang terdiri dari kakek, bapak, dan ibu, dan 1 anak akan berjalan berjajar. Bagaimana kemungkinan susunannya? Silakan
dicoba untuk dikerjakan, untuk berlatih. Terima kasih atas perhatiannya. Kuliah pagi ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Sampai berjumpa pada kesempatan yang akan datang.